Snapshot, memahami kalimat secara sesama merupakan syarat mutlak agar dapat menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa lisan, oral, ataupun bahasa tulis written dengan benar sehingga pesan tersebut menjadi mudah dimengerti dan tidak disalah-interpretasikan. Secara ringkas, dapat didefinisikan bahwa kalimat merupakan kumpulan kata atau phrase, frasa combination of word of phrase yang tersusun sedemikian rupa dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Secara susunan kata atau frasa sehingga dapat disimpulkan kalimat adalah di dalamnya harus sudah terdapat satu bagian yang menduduki jabatan subjek dan ada satu bagian yang menduduki jabatan predikat. Bagian di dalam struktur yang menduduki jabatan objek akan sangat tergantung pada jenis bagian kalimat yang menduduki jabatan predikat. Subjek dan objek akan selalu berbentuk kata benda, noun, atau frasa bentuk non pras, sedangkan predikat akan selalu berbentuk kata kerja verb atau frasa kerja verb past. Pada dasarnya, kalimat yang secara visual hanya berbentuk bahasa tulis. Di dalam bahasa lisan, kita menemui kesulitan menandai suatu kalimat karena kita tidak bisa menandai adanya huruf kapital dan tidak bisa mengetahui secara visual pada bagaimana terdapat tanda titik. Menuangkan ide, gagasan atau pesan dengan bahasa lisan tampak bingung mudah karena pembicara dan mendengar saling berhadapan secara visual sehingga kejelasan ide, gagasan, dan pesan tersebut dapat dipresentasikan juga melalui gerakan tubuh dan isyarat indriawi lainnya. Ada suatu konsep yang menyatakan bahwa mereka yang telah mampu menggunakan bahasa Inggris lisan dengan baik dipastikan dapat menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa tulis dengan lebih baik juga. Baik di sini adalah dalam menggunakan seluruh kalimat dengan berbagai pilihan kata grammar yang benar. Baik juga bermakna adanya proses penuangan ide, gagasan, atau pesan yang harmoni, runtut, atau koheren, di mana antara paragraf yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Hal tersebut dapat diibaratkan sebagai air yang terus mengalir, mengelilingi, menelusuri setiap celah jalan yang dilalui. Nah, dapat disampaikan di sini bahwa bahasa Inggris kita mengenal empat jenis bentuk kalimat dan mengenal berbagai jenis kalimat. Masing-masing akan dibahas secara efektif frasis dalam bagian ini. Masuk ke poin A, sentence elements. Elements. Kalimat adalah sebagian bagian tertentu dalam sebuah kalimat yang memiliki jabatan subjek, predikat, objek, and adverb keterangan. Dalam hal ini saya sengaja menghilangkan jabatan komplement karena jabatan ini dapat diwakili adverb jika tidak jika kita tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang elemen-elemen tersebut rasanya sangat sulit menentukan pesan tertulis dalam bentuk kalimat yang benar secara gramatikal. Ini ada skemanya, yaitu subjek turun ke aktor atau partisipan noun, predikat proses verb, objek target atau partisipan noun, adverb circumstance, time, place, purpose, dan lain-lain. Dalam setiap bentuk kalimat bagian memiliki jawaban predikat atau proses yang pasti berupa kata kerja. Bagian ini atau bagian yang paling penting atau paling berperan. Pada contoh berikut ini kalimat dapat dikategorikan sebagai aktif, itu present tense, predikat atau proses, transitive verb perlu ditambahkan objek. Ini contohnya, Keisa, subjek aktor, no. Always eat, selalu makan, predikat proses verb. Breakfast, sarapan pagi, objek target, no. In the morning, adverb circumstance. Contoh kalimat berikut digantungkan sebagai active present tense. Contohnya lagi ada Castella always get up, bla bla bla, at 5 in the morning. Yang pertama ini kan Keisa always eat breakfast in the morning. Keisa selalu sarapan setiap pagi. Ya, setiap pagi lah. And the non verb non. Selanjutnya, beberapa hal penting yang berkaitan dengan elemen kalimat dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagian yang memiliki jawaban subjek pasti berbentuk kata benda. Contohnya nih, dapat berbentuk kata benda konkret atau abstrak, dapat berbentuk satu kata benda saja. A word, a noun, dapat berbentuk kelompok kata, noun phrase, dapat berbentuk anak kalimat subclause. Bagian memiliki jabatan mereka proses bagi kita proses pasti berbentuk kata kerja dapat berupa kata kerja biasa, verbs, dan berupa kata kerja penghubung. Contohnya be, linking verbs. Lalu dapat berbentuk satu kata kerja verb verb dapat berbentuk kelompok kata verb past akan tetapi tidak dapat berbentuk kalimat subclause.
Ini predikat, yang ini subjek. Kalau objek berbentuk kata bendanya seperti benda konkret atau abstrak, satu kata benda saja, word noun berbentuk kelompok kata, noun phrase berbentuk kata kalimat. Lalu untuk variasinya berbentuk satu saja, adverb berbentuk kelompok kata, adverb berbentuk kalimat, adverb clause. Ini ada SPOK, biasanya di Indonesia SPOK. Mereka analisa contoh kalimat berikut ini. People need food. Subjek predikat objek. People need food every day. Tambahin adverb. People can buy some food that is cheap in the market. Udah ada past, adverb clause. Ini tapi nggak ada subclause-nya. Nggak ada nih. Only people who has enough money can buy good food in the restaurant. What people really need every day require them to work hard. Non clause, predikat, objek, and adverb. Dapat berbasis kata. Satu, transitive verb, intransitive verb. Tiga, auxiliary verb. B, auxiliary B. Ini ada skemanya, diagramnya. Subjek ditambah predikat. Nah, ini bisa ke full verb, alias transitive, intransitive, tapi sasarannya tetap ke objek. Terus predikat, ini ada lagi, selain full verb, bisa be, auxiliary be, have been, ditambah adjektif, adverb, noun. Pokoknya ada adverbnya di ujungnya. Hal penting harus diingat, kata kerja sebagai kuliah adalah bahwa di dalam bahasa Inggris kita mengenal adanya perubahan bentuk kata kerja. Biasanya membedakan dengan tenses menjadi tiga bagian saja ya. Past, present, future. Yang ada 16 tense. Oh, gila. Banyak banget. Ini nggak present, berarti present kan ya. Oh, every day I eat breakfast at 6. Stella is eating breakfast now. Terus past this morning, future. Future berarti kedepannya tomorrow, besok tuh. Kalau pas sekarang, present, jadi kayak keseluruhan lah. Pembahasan presentasi lebih detail dapat dilihat di pada unit nantinya. Nih, berikut contoh teks yang dipisahkan kalimat-kalimatnya yang dicetak tebal dan di bagian miring adalah keterangan. Tebalnya is a very easy place where boys and girls meet. Ini contoh-contohnya kalian bisa cek sendiri. Teks 2 sama saja. Kemudian kalian bisa baca sendiri. Nah, ini kinds of sentence. Sebelum membahas elemennya lebih detail, kita harus bahas ini lebih dulu karena ini lebih penting ya dan lebih praktis, yaitu simple sentence, yaitu kalimat sederhana yang bisa dikatakan sederhana karena kalimat ini hanya tersusun atas satu bagian yang memiliki jabatan subjek dan satu bagian memiliki predikat. Jika bagian memiliki jabatan predikat, maka kata kerjanya transitif. S, P, O, subjek predikat objek. Ini contohnya most of the common time they are SP. Ada komponen apa? Ini kesimpulannya, setiap bagian baik yang memiliki jabatan, subjek, predikat, objek, komplement atau adverb dapat terdiri dari satu kata saja atau beberapa kelompok kata itu terdiri dari dua kata atau lebih. Contoh di atas ini udah jelas. Fin. Please call me Fidun. I am from Indonesia. I live in Solo. I go to Prestasi College. I like sport. I jog every Sunday morning. I go swimming too. Nice to meet you all. Nice. Teks atas menggunakan kalimat simple. Ini simple banget, serius. Ini bisa dikatakan simple sentence. Predikat kata kerja is am or was will be. Syaratnya tambahkan kata sifat. Ini kata apa? Cetak tebal nih. Is fitun. Call. I'm from the live. Ada simple sentence tentang pekerjaan seseorang. The young lady is a tour guide. Dia jadi tour guide. Nah, nah ini masa lalu nih.
Kalimat simple, simple sentence. I got up 6 yesterday morning. I took a bath at 6:10. I ate breakfast around 6:30. Hmm. Cerita tebal dan sangat jelas. Weekend, pekan yang lalu juga ada. Kita sama-sama paham lah. Yang lebih simple dan ada dua buah bentuk kalimat sederhana yang dengan satu dengan menggunakan penghubung konjungsi dan bot. Tapi tambahin konjungsi. Ini contohnya kita ambil yang begini. Christina Aguilera will have a concert at the end of this month. Christina punya konser di akhir bulan ini. Jennifer Lopez will have a concert. Hmm. Kesimpulannya, penggunaan konjungsi harus tepat sesuai dengan makna pesan yang disampaikan pada masing klausa. Oke, dimengerti. Contohnya ini sama aja. Oh, ini nih ada nih. Arisan liburan, terus kompleks. Kompleks itu paling, wah, kalau aku belajar sendiri susah ya. Nah, itu menambahkan main class sama sub class. Pokoknya anak kalimat lah. Tadi ada beberapa konjungsi yang sering digunakan pada anak kalimat yang berupa adverb class adalah sebagai berikut. Although itu meskipun, because sebab atau karena, after atau before setelah sebelum, in order that agar supaya, so that sehingga, agar untuk, when ketika, pada saat, if seandainya. Ini ada subjek, predikat, objek, tambahin konstruksi adverb clause lagi. Wah, anjir. Ini ada relative pronoun atau relative adjective. That, who, which, where, when, why, how. Ada skemanya lagi. Yes. Tuh, tengahnya diberi deskripsi relatifnya, pronoun. Itu seperti katakan yang di ini. Itu who, that, which, when. Subjek, predikat, objek. Bisa jadi SPO, subjek, predikat, objek. Tambahin deskripsi, langsung tambahin adjective clause. Ini contoh kalimatnya, there are many people. Bla 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 bla. Nah, ini cetak miring merupakan adverbial clause. Yang susah kalian harus paham, yaitu compound complex sentence. Adalah bentuk kalimat gabungan antara compound sentence dan dengan complex sentence. Atau bisa disebut dengan kata lain, compound complex sentence adalah bentuk compound sentence salah satu yang konsep berbentuk complex sentence. Jadi subjek, predikat, objek tambahin seperti and, but, or, otherwise, atau bisa jadi adjective bisa masuk ke SPO-nya. Nih, tambahin adverbial. Gila sih. Kalau yang cetak miring adalah konjungsi ya. Dan adverbial clause adalah cetak tebal. Hmm. Ya kan bisa SS atau bisa post. Oke, kesimpulannya yaitu yang complex sentence dan compound sentence gabungannya. Penggunaan kombinasi kondisi dan relative pronouns selalu tidak bisa kita hindari. Pokoknya ini penting banget buat bahasa Inggris kita lebih baik lagi. Karena bahasa Inggris nomor satu, bray. Bro, mas, mbak, pak, bu. Ini kalian harus belajar ya. Good luck, always do the best. Terima kasih, chapter 1.